Udah, Bu, baru ini, Bu. Nah, itu udah ada apa, Steven? Oke, Pak, thank you. Ya, silakan. Itu share with sound nggak dia? Di share with sound biar ada suara. Punya aktivitas segudang di luar rumah, paparan sinar UV dapat menggelapkan kulitmu. Nggak usah khawatir, baru Serum Skin Glow Brightening bekerja untuk mencerahkan dan membuat kulit glowing seketika yang dapat menyamarkan kusam dan noda hitam pada kulit wajah. Bukan cuma itu aja, Skin Glow Brightening mengandung extra edelweiss organik yang berasal dari bunga edelweiss yang akan membuat kulit yang sehat, cerah, dan warna yang merata. Skin Glow Brightening memiliki tekstur yang cair sehingga cepat menyerap pada kulit wajah. Tunggu apa lagi? Lindungi kulitmu dari paparan sinar UV dan dapatkan kulit wajah yang cerah dan mulus, cocok untuk semua jenis kulit. Kulit cerah membuat harimu lebih cerah. Bright your day. Udah belum, Bu? Udah silakan dimulai konferensi persnya. Masih rekod siapkan ya, Mbak. Silakan konferensi persnya. Silakan dimulai ya konferensi persnya. Ya, selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih semuanya udah pada datang ke acara First Conversation launching produk serum Skin Glow Brightening milik PT Glow Skin Healthy. Di sini saya dan juga teman saya Yoki dan juga Hana ingin memperkenalkan produk kami yang terbaru, yaitu Glow Skin Brightening, yang mana ini adalah serum untuk skincare, terutama serum ini dapat
dapat menghilangkan kusam dan juga mencerahkan kulit. Dan serum ini terbuat dari bahan-bahan yang aman dan tentunya tidak menggunakan alkohol ataupun pewangi dan semacam SLS atau sodium lauren sulfate. Lalu kandungan utama dari produk ini juga mengandung ekstra bunga Edelweiss organik yang berasal dari bunga yang dibudidayakan secara khusus dari pegunungan Alpen di Swiss. Lalu selain itu juga bunga Edelweiss ini tentunya berperan memperkuat skin barrier kulit sehingga dapat membantu mencerahkan kulit agar lebih optimal. Selanjutnya bisa saya alihkan kepada rekan saya, Yuki. Paparan sinar UV dapat menggelapkan kulitmu. Punya aktivitas. Ya, baik. Terima kasih, Deva. Jadi, produk ini akan diluncurkan dan diperuntukkan untuk perempuan yang memiliki permasalahan kulit kusam dan aman digunakan untuk remaja. Serum Skin Glow ini diklaim dapat mencerahkan dan membuat kulit glowing. Kulit yang glowing dapat didefinisikan sebagai salah satu ciri kulit yang sehat, cerah, permukaannya halus, dan warna yang rata. Selain itu, produk ini juga melindungi kulit dari paparan sinar UV karena mengandung SPF 35 untuk memfilter sinar UV dan antioksidan untuk menetralisir sinar UV agar tidak menggelapkan kulit. Serum Glow Skin ini sangat aman untuk digunakan karena sudah bersertifikasi halal dan sudah terdaftar di BPOM. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari press conference ini. Ibu maaf, ini videonya mau ditayangin lagi atau enggak, Bu? Segudang di luar rumah, paparan sinar UV dapat menggelapkan kulitmu. Nggak usah khawatir, baru Serum Skin Glow Brightening bekerja untuk mencerahkan dan membuat kulit glowing seketika yang dapat menyamarkan kusam dan noda hitam pada kulit wajah. Bukan cuma itu aja, Skin Glow Brightening mengandung ekstra Edelweiss organik yang berasal dari bunga Edelweiss yang akan membuat kulit yang sehat, cerah, dan warna yang merata. Skin Glow Brightening memiliki tekstur yang cair sehingga cepat menyerap pada kulit wajah. Tunggu apa lagi? Lindungi kulitmu dari paparan sinar UV dan dapatkan kulit wajah yang cerah dan mulus, cocok untuk semua jenis kulit. Kulit cerah membuat harimu lebih cerah. Bright your day. Konferensi persnya ada yang mau dipaparkan kembali, ada yang masih kurang atau sudah sebelum media lain diberikan kesempatan untuk bertanya? Mungkin sudah, Bu. Oke, baik. Baik, sekarang dipersilakan kepada teman-teman media untuk memberikan pertanyaan kepada perusahaan apa nih terkait dengan produk Skin Glow. Ya, Skin Glow apa nih? Skin Glow Whitening. Brightening, Bu.
brightening. Oke, dipersilakan kepada teman-teman media, tolong sebutkan nama dan dari media mana. Dipersilakan. Halo. Cek. Perkenalkan, nama saya Rizal Farija. Saya dari media News Indonesia. Di sini saya ingin menanyakan terkait tadi pas di penyampaian saya masih kurang paham. Tadi apa sih keuntungan dari menggunakan produk skin glow brightening ini gitu loh, serum skin glow brightening ini ya. Terus kemudian produk ini tuh nanti bakal dipasarkan di mana gitu. Nanti kita bisa dapetin di mana aja sih. Dan kemudian bisa apa namanya? Untuk harganya itu berapa gitu. Mungkin itu aja sih karena tadi informasi yang disampaikannya masih kurang jelas. Terima kasih Rija selaku partner media dari News Indonesia. Izinkan saya menjawab. Serum Skin Glow ini dibuat dengan bahan-bahan yang organik sehingga diperkaya untuk bisa digunakan dari kulit normal hingga sensitif. Dan di mana kita menyuplai atau memasarkannya itu lewat marketplace yang utama. Karena untuk saat ini kita belum menyuplai ke toko-toko offline seperti yang ada di mall-mall, dan juga untuk harganya sekitar untuk yang ukuran 10 mili itu dibanderol dengan harga 85.000. Sedangkan untuk yang ukuran 30 mili itu dibanderol dengan harga 125.000. Mungkin sekian itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mbak Hana atas jawabannya. Saya dipersilakan kepada media yang lain jika ada yang ingin dipertanyakan. Dipersilakan kepada media lain. Perkenalkan, saya Rizky Hermawan dari media Kompas TV. Saya ingin bertanya tentang produk Skin Glow Brightening ini. Kira-kira yang diecarkan itu produk itu yang ukuran berapa mili dan pasaran utamanya dijual di pasar mana? Mungkin menengah ke bawah atau menengah ke atas. Ya baik, terima kasih Saudara Rizky atas pertanyaannya dari partner media Kompas. Saya ingin menjawab. Untuk memasarkannya, kita memasarkan dua-duanya, ukuran 10 mili dan 30 mili. Karena pasti konsumen itu membeli sesuai kebutuhannya. Kalau dia pertama kali mencoba, dia pasti akan membeli yang ukuran 10 mili dulu. Mungkin kalau misalkan dia langsung ingin menyetok banyak, dia akan membeli yang ukuran 30 mili. Dan untuk pasarnya, kami memperkirakan kalangan kelas menengah ke atas yang bisa membeli serum Skin Glow Brightening ini. Terima kasih, Rizky, jawabannya. Terima kasih Anda jawabannya. Ya, baik, terima kasih. Media yang lain dipersilakan. Silakan kepada media yang lain untuk memberikan pertanyaan. Ada? Oke, kalau gitu saya yang bertanya. Kenapa pangsa pasar hanya ditujukan kepada masyarakat menengah ke atas? Apakah permasalahan kulit hanya dihadapi oleh masyarakat kalangan ke atas? Apa alasannya? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Menurut saya, dengan harga dan kualitas yang cukup baik, harga untuk 85.000 di ukuran 10 mili itu terkadang pasar kelas bawah itu kurang minat, Bu. Dia pasti akan mencari-cari lagi dengan harga 10 mili dan harga yang masuk di kelas dia. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau harga 85.000 mungkin bukan kalangan kelas atas ya, tapi mungkin lebih kepada kalangan menengah. Maksudnya rata-rata gitu ya. Maksudnya
karena 85.000 itu kan masih bisa dibeli oleh yang kalangan apa namanya bukan kalangan atas juga sih, kalangan atas tuh biasanya lebih dari 200.000, 300.000. Kalau kalangan 85.000 itu masih bisa, kan ada bawah, menengah, sama atas ya. Itu lebih ke menengah gitu kan. Nah, apakah ada keinginan dari perusahaan Anda untuk menciptakan produk yang ditujukan untuk masyarakat ke bawah? Kalau memang sasarannya adalah tadi khusus untuk masyarakat menengah. Depa mau menjawab. Iya, Bu. Saya akan menambahkan sedikit, dari perusahaan kita sendiri, kita tentunya akan membuat kemasan serum Skin Glow ini dengan ukuran 7,5 mili, yang tentunya harganya akan cocok untuk kelas menengah ke bawah, yaitu dengan harga sekitar 45.000. Jadi varian yang murah tentunya akan dibuat, nanti akan diprogres ke depannya. Tadi yang menengah, yang kalangan atas berapa mili? 30 mili, Bu. 30 mili. 10 sampai 35 mili, 30 mili, Bu. 30 mili, setengahnya berarti 15 mili. Oke, ada gambar untuk menunjukkan berapanya 35 mili, berapanya 15 mili. Berapa bedanya? Kalau 30 mili itu sekitar seukuran segini, Bu, kira-kira. Nah, kalau 10 mili itu. ini 30, Bu, yang kayak gini. Soalnya saya udah search yang segini 30. Kalau yang 7,5 mili itu yang kemasannya kayak gini, yang dari plastik kayak gini. Nah, ini yang 30, ini yang 7,5 mili. Jadi kira-kira yang 45.000 itu nanti kemasannya seperti ini. Gimana 30 mili sebelah kanan dan sebelah kiri? 30 mili itu yang kayak gini, Bu, yang botolan kayak gini. Nah, yang satu lagi? Yang satu lagi ini 7,5 mili. 30 sama 750 mili, kalau 7,5. Bukan 7,5, 7,5 mili. Tadi kan katanya 35 mili, lalu kemudian setengahnya. Yang setengahnya 45.000. Berarti kan kalau yang setengahnya berarti 35 bagi 2 berarti berapa? Kan cuma 17,5 mili. Oh iya, maksudnya 7. Harusnya lebih kecil lagi dong. Belum mili itu sekecil itu loh. Belum mili itu, nih, teman-teman cuma segini. Seukuran sabun botol hotel lah biasanya kalau 10 mili itu. Terus 10 sampai 15 tuh. Bu, maaf saya mau menambahkan, maksudnya Depa itu dia membandingkannya dari yang 10 mili sama yang 7,5 mili, Bu. Tadi Nanti kita buat 3 ukuran, ada 7,5 mili, 10 mili, dan 30 mili. 7,5 mili, 10 mili, 10 mili, sama 30 mili. 30 mili. Tadi 30 apa 35? 30, Bu. Saya ngomong 30. Oke. 30 berarti setengahnya 15 mili. Mana yang 15 mili? Kalau tadi 7,5.
Yang 15 mili yang mana? Kita nggak bikin kemasan yang 15 mili, Bu. Oke, kenapa tadi dibilang ada setengah mili untuk yang kalangan bawah? Maksudnya itu 7,5 mili, Bu. 7,5 mili. Iya, Oke, Iya Bu, 7,5 tuh maksudnya 7,5 gitu Bu. Oke, 7,5 mili, 10 mili, sama 30 mili. Berarti bukan setengah mili dari yang 30 ya. bukan, Bu. Kan, Bu. Oke, itu pernyataannya tuh harus benar-benar diperhatikan ya, karena itu nanti akan bisa salah persepsi, gitu ya. Iya, Bu. Oke, lalu kemudian tadi dikatakan akan dipasarkan lewat marketplace. Marketplace yang mana? Online di mana? Apakah Tokped, apakah Shopee, apakah Lazada, atau Kita Blibli? pakai kita yang utama kita pakai dari Shopee dulu, Bu. Kenapa tuh? Karena dilihat dari sekarang itu Shopee lebih banyak peminatnya, Bu, karena mungkin pelanggan banyak yang memiliki gratis ongkir, cashback atau sebagainya. Jadi kita milih dari Shopee dulu. Tapi untuk menarik pelanggannya, kita trial-nya itu kita bagiin dulu ke beauty vlogger untuk di trial sama dia. Jadi dia update di Instagram-nya, baru nanti dicantumkan Shopee-nya, Bu. Kalau tadi berbicara tentang ada gratis ongkir, ada apa namanya cashback, di Tokopedia juga ada gratis ongkir, ada cashback. Apa yang membedakan Shopee dengan Tokopedia? Sehingga Anda lebih memilih pemasaran lewat Shopee. Karena di Shopee itu, menurut saya perempuan itu lebih banyak berbelanja di Shopee dibanding Tokopedia. Tokopedia itu kebanyakan kayak peminatnya itu laki-laki, Bu. Menurut saya, dan juga itu aja, Bu. Saya mau menambah sedikit Bu. Kalau di Tokped tuh perbandingannya karena kalau di Tokped tuh lebih ke arah elektronik, terus juga alat-alat rumah tangga, jadinya kita lebih prefer ke Shopee yang mana udah ada spesifikasi atau sub-sub judul tentang kosmetik di halaman-halaman aplikasi Shopee, Bu. Jadi lebih banyak pasar wanita di Shopee, Bu. Oke, apakah ada faktanya, data yang menunjukkan bahwa kalau Tokped ini lebih banyak laki-laki, kalau Shopee lebih banyak perempuan? Berapa persentase yang laki-laki, berapa persentase yang perempuan? Dari pernyataan Anda tadi. Nggak ada suaranya deh, Pak. Halo? Ya, oke. Tadi kamu soalnya kayak berbicara tapi nggak ada suaranya. Udah ada belum, Bu? Udah kelihatan. Udah terdengar. Baik Bu, berdasarkan survei perilaku belanja online di Shopee pada tahun 2019 hingga 2020 yang dibuat media riset, hasil ini tergambar bahwa survei melibatkan 1.027 responden dari umur 17 tahun di seluruh Indonesia dengan 54% responden perempuan dan 46% responden laki-laki. Sebanyak 52% perempuan menyebut Shopee sebagai pilihan untuk berbelanja, sementara pembeli laki-laki yang menyebut Shopee sebagai e-commerce yang produknya paling sering dibeli sebanyak 16% saja. Melihat mayoritas pengguna e-commerce yang didominasi perempuan, data ini menunjukkan transaksi di Shopee secara volume lebih besar ketimbang kompetitor lain. Tuh, Lalu kemudian ada data yang menyatakan bahwa Tokopedia lebih banyak didominasi oleh laki-laki.
Apa? Suaranya nggak ada. Ini saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang tadi berdasarkan kenapa laki-laki lebih sering belanja di Tokopedia ketimbang di Shopee. Berdasarkan id.quora.com, karena tampilan Tokopedia itu jujur, jadi misalnya sepatu harga tertera 10.000 sampai 500.000. Yang 10.000 itu variasi talinya doang. Sedangkan enggak Bu, kayak gini. Jadi tuh kalau misalnya di Tokopedia lebih mudah cari barang yang original, jadi dan tampilannya juga nggak ribet gitu Bu. Transaksinya juga lebih gampang, lebih sederhana, lalu juga cashback-nya tuh lebih gede dan gratis ongkir gitu Bu. Itu sih Bu. Yang menyatakan bahwa lebih banyak laki-laki daripada Shopee di mananya? Daripada perempuan di mananya? Karena kan tadi diperkuat bahwa kalau Shopee ini karena lebih banyak yang menggunakan adalah perempuan sehingga dirasa cocok untuk memasarkannya lewat Shopee dibanding dengan Tokopedia. Dan Anda mengklaim bahwa Tokopedia ini lebih banyak laki-laki. Di mana pernyataan bahwa Tokopedia lebih banyak dipilih oleh laki-laki? Saya mau menjawab dari pertanyaan itu. Mungkin karena laki-laki sebagai a simple guy, Bu. Jadi mereka memilih Tokopedia sebagai marketplace itu karena user interface yang sederhana, bersih, mudah dipahami, tidak banyak visual berlebih, dan tidak banyak iming-iming promo seperti di Shopee, Bu. Dan hal ini justru membuat transaksi pembelian berjalan lebih cepat, dan itu memang perangi seorang laki-laki yang cenderung satset, cepat, dan simpel. Itu sumbernya dari mana? Dari kumparan.com, Bu. Oke, nanti kan kamu tadi menyatakan bahwa telah memilih Shopee dibandingkan dengan aplikasi lain. Nanti itu harus ada datanya ya, mengapa memilih Shopee gitu. Ya kan kan kamu kan memilih produk itu dipasarkan di Shopee. Nanti kan harus ada harus ada istilahnya ringkasan pendahuluan gitu, maksudnya mengapa kamu apa yang ingin kamu pasarkan dan mengapa kamu memilih di Shopee, atau misalkan bagaimana pemasarannya, lalu kemudian siapa saja target sasarannya dan sebagainya, itu kan nanti harus kamu ceritakan. Nanti harus ada tuh kalau memang kamu mengklaim bahwa kita lebih memilih Shopee karena memang di sana pangsa pasar perempuannya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, itu harus ada datanya gitu ya. Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, ada yang lain? Silakan. Masih ada yang lain yang mau bertanya dari media lain? Silakan dari media lain. Ada dari media lain? Oke. Kalau tidak ada, baik, terima kasih kelompoknya Hana, Deva, dan juga siapa ini? Yuki, Bu. Yuki, terima kasih ya.